Selamat malam. Jumpa lagi dalam Renungan Harian Toraya dan Doa Malam edisi Jumat 28 Januari 2022. Kami, Jemaat Elim Balikpapan, melaksanakan pelayanan ini dengan penuh sukacita. Kiranya lewat bakti kita bersama malam hari ini, nama Tuhan dipermuliakan. Karena itu mari Bapak Ibu, kita siapkan hati dan pikiran kita baktikan hidup kita kepada Tuhan. Nama Yesus termulia di atas segala nama, agar di dalam namanya semuanya menyembah. Yang di bumi dan di sorga tekuk lutut memuliakan. Segala lidah pun berkata, Yesus itu Tuhan. Terpuji namanya, terpuji namanya. Sembah dan pujilah Raja alam semesta. Yang di bumi dan di sorga tekuk lutut memuliakan. Segala lidah pun berkata, Yesus Kristus itu Tuhan. Masih banyak manusia yang tak mengenal namamu. Suruh hamba yang setia kerja dan bertekun. Tuhan, pakailah diriku menyebarkan keselamatan. Kata dan perbuatanku mencerminkan firman Tuhan. Terpuji namanya, terpuji namanya. Ku puji, ku sembah Raja alam semesta. Tuhan, pakailah diriku menyebarkan keselamatan. Kata dan perbuatanku mencerminkan firman Tuhan. Kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Namun sebelumnya mari kita satu di dalam doa. Kita berdoa. Kembali malam hari ini kami akan baca dan renungkan firman-Mu Tuhan. Tuhan, perlengkapi kami lewat firman yang kami baca dan renungkan malam ini. Ampuni dosa dan salah kami, bersabdalah ya Tuhan, kami telah siap mendengarnya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman yang hidup itu kami bermohon. Amin. Firman Tuhan akan kita baca bersama dari Kisah Para Rasul 19 ayat 1 sampai ayat 12. Diberi judul Paulus di Efesus. Ketika Apolos masih di Korintus, Paulus sudah menjelajah daerah-daerah pedalaman dan tiba di Efesus. Di situ didapatinya beberapa orang murid. Katanya kepada mereka, "Sudahkah kamu menerima Roh Kudus ketika kamu menjadi percaya?" Akan tetapi mereka menjawab dia, "Belum,
Bahkan kami belum pernah mendengar bahwa ada Roh Kudus." Lalu kata Paulus kepada mereka, "Kalau begitu, dengan baptisan manakah kamu telah dibaptis?" Jawab mereka, "Dengan baptisan Yohanes." Kata Paulus, baptisan Yohanes adalah pembaptisan orang yang telah bertobat. Dan ia berkata kepada orang banyak bahwa mereka harus percaya kepada Dia yang datang kemudian daripadanya, yaitu Yesus. Ketika mereka mendengar hal itu, mereka memberi diri, mereka dibaptis dalam nama Tuhan Yesus. Dan ketika Paulus menumpangkan tangan ke atas mereka, turunlah Roh Kudus ke atas mereka, dan mulailah mereka berkata-kata dalam bahasa roh dan bernubuat. Jumlah mereka adalah kira-kira 12 orang. Selama 3 bulan Paulus mengunjungi rumah ibadat di situ dan mengajar dengan berani. Oleh pemberitaannya, ia berusaha meyakinkan mereka tentang kerajaan Allah. Tetapi ada beberapa orang yang tegar hatinya. Mereka tidak mau diyakinkan, malahan mengumpat jalan Tuhan di depan orang banyak. Karena itu Paulus meninggalkan mereka dan memisahkan murid-muridnya dari mereka. Dan setiap hari berbicara di ruang kuliah Tiranus. Hal ini dilakukannya 2 tahun lamanya, sehingga semua penduduk Asia mendengar firman Tuhan, baik orang Yahudi maupun orang Yunani. Oleh Paulus, Allah mengadakan mujizat yang luar biasa. Bahkan orang membawa sapu tangan atau kain yang pernah dipakai oleh Paulus dan meletakkannya atas orang-orang sakit. Maka lenyaplah penyakit mereka dan keluarlah roh-roh jahat. Demikianlah sabda berita firman Tuhan. Yang berbahagia setiap kita yang setelah mendengar firman Tuhan memberlakukan dalam kehidupan kita. Amin. Melalui firman Tuhan, Kisah Rasul 19 ayat 1-12 yang sudah kita baca tadi, kita akan merenungkan sebuah tema sebatas nama. Podo kesangaduka. Menjadi seorang Kristen tentu tidak hanya dibuktikan melalui ketekunan beribadah, bersekutu atau aktif dalam kegiatan pelayanan lainnya. Lebih dari itu, ada hal yang harus dimiliki sehingga kita layak disebut sebagai muridnya. Itu sebabnya Paulus mengatakan, "Aku menulis kepada kamu dengan hati yang sangat cemas dan sesak, dan dengan mencucurkan banyak air mata." 2 Korintus 2 ayat 4b. Demikianlah yang hendak dijelaskan Paulus dalam perikop ini ketika dalam pelayanannya Paulus tiba di Efesus. Di Efesus didapatinya beberapa murid, rupanya mereka belum menerima dan tidak tahu tentang Roh Kudus, meski mereka sudah dibaptis dan mengalami pertobatan. Ayat 2 pembacaan kita. Padahal Roh Kuduslah yang melahirbarukan seseorang menjadi milik Kristus. Karena itu Paulus memberitakan Injil kepada mereka, sebab bagi Paulus tidak cukup hanya pertobatan dan baptisan air yang diterima oleh seorang Kristen, tapi setiap orang Kristen haruslah beriman pada Yesus Kristus dan menerima Roh Kudus. Ayat 4 pembacaan kita. Mendengar pemberitaan Paulus, mereka percaya kepada Kristus dan memberi diri dibaptis. Itu kita lihat tadi di dalam ayat 5 pembacaan kita. Yang kemudian menjadikan mereka dapat berkata-kata dalam bahasa roh dan bernubuat. Ayat 6 pembacaan kita. Awalnya jumlah mereka adalah 12 orang. Namun oleh pekerjaan Roh Kudus ada gerakan penginjilan sehingga semua penduduk Asia mendengar firman Tuhan. Ayat 10 pembacaan kita. Mari perhatikan kehidupan kita.
Jangan sampai kita disebut sebagai orang Kristen hanya sebatas nama saja, dengan keaktifan ritual keagamaan, tapi tidak memiliki Kristus dalam iman pribadi kita. Penting memiliki iman yang mengenal dan mengendalkan Yesus sebagai Juru Selamat, dan percaya pada kuasa Roh Kudus yang menuntun, memahami anugerah keselamatan itu. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Mari Bapak Ibu sidang jemaat kekasih Tuhan, kita satukan iman percaya kita menghampiri tahta kemuliaan Tuhan, kita satu di dalam doa, kita berdoa. Terpuji namamu Tuhan, karena kasih kemurahan-Mu, kebaikan-Mu, kami boleh ada sebagaimana kami ada saat ini. Terpuji namamu Tuhan, karena kasih-Mu kami boleh merenungkan firman-Mu di malam hari ini. Melalui firman-Mu kami merenungkan sebuah tema sebatas nama. Apakah kami umat-Mu hanya mengenal Engkau, sekedar mengenal, atau kami menjalani hidup kami dengan sungguh-sungguh mengenal-Mu dan mengandalkan-Mu? Dalam banyak kali kesempatan kami harus jujur bahwa seringkali kami tidak mengandalkan Tuhan, seringkali kami menyakiti hati Tuhan. Karena itulah di malam hari ini kami bersyukur atas firman-Mu yang mengingatkan kami untuk sungguh-sungguh atau betul-betul beriman kepada Tuhan dan menjalani hari-hari hidup kami dengan memperlihatkan bagaimana hidup beriman itu yang sesungguhnya beriman kepada Tuhan Yesus itu. Tuhan tolong kami dalam kami menjalani hari-hari hidup selanjutnya, sehingga hidup kami menjadi suluh, menjadi terang bagi orang-orang yang ada di sekitar kami, dan mereka pun boleh beriman, percaya Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Tuhan menolong kami. Di malam hari ini kami berdoa bagi saudara-saudara kami yang berjumpa dengan hari ulang tahunnya di tanggal 28 Januari hari ini. Mereka adalah Janter Taruk Bua, Ibu Lauranti Tandi Liling, Christine Melani Putri, Bapak Titus Panggau, Bapak John Luatau, yang hari ini berjumpa dengan hari ulang tahun. Tuhan berkati mereka dengan sukacita, sehat, dan bahagia selalu. Diberkati harapan dan kerinduannya yang terbaik dari Tuhan jadi milik mereka. Juga berdoa untuk keluarga Bapak Joni Payung Allah dan Ibu Maria Darisa yang hari ini berjumpa dengan hari ulang tahun pernikahan. Diberkati rumah tangga mereka tetap rukun, damai, harmonis. Diberkati rumah tangga mereka dengan cinta kasih, sehingga rumah tangga mereka dipenuhi dengan cinta kasih yang kudus. Rumah tangga mereka jadi contoh buat rumah tangga yang lainnya. Diberkati mereka dalam setiap kerinduan dan harapan yang terbaik dari Tuhan jadi milik mereka. Malam hari ini juga kami mendukung dalam doa untuk saudara-saudara kami yang bergumul dengan sakit penyakit. Tuhan berkati makan minum obat-obat tangan-tangan yang merawat. Diberkati mereka dengan ketekunan untuk menjalani berbagai pengobatan dan terapi yang harus dijalani. Sembuh sehat yang dari Tuhan jadi milik mereka. Tuhan dipuji, Tuhan dimuliakan. Juga berdoa buat jemaat Tuhan yang bergumul karena mengalami duka cita yang dalam atas kepergian orang-orang yang mereka kasihi. Tuhan hibur dan kuatkan mereka. Yakinkan kepada mereka bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan mereka. Dan kiranya dalam dukanya, nama Tuhan mereka tetap puji dan tetap muliakan. Berdoa untuk usaha dan kerja jemaat Tuhan diberkati senantiasa, sehingga apa yang dikerjakan membuahkan hasil yang baik. Diberkati rumah tangganya dengan rukun, damai, dan harmonis. Diberkati anak-anak kekasih karunia Tuhan dalam pertumbuhan, pendidikan, dan kesehatannya. Kerinduan jemaat Tuhan kami serahkan dalam tangan kasih-Mu Tuhan memberkati. Berkati jemaat Elim Balikpapan dalam seluruh pelayanan.
Bapak Ibu Pendeta, Penatua Diaken, pengurus OIG, dalam menjalankan tugas pelayanan diberkati senantiasa dengan kesehatan, hikmat, dan bijaksana, sehingga boleh memikirkan dan melaksanakan pelayanan-pelayanan yang lebih baik dari waktu ke waktu. Nama Tuhan dipuji, nama Tuhan dimuliakan. Berkati pemerintah, bangsa tercinta, dari pusat hingga ke pelosok penjuru di tanah air dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya. Berkati upaya pemerintah dalam penanggulangan COVID-19 lewat vaksinasi, Tuhan berkati. Kiranya lewat upaya ini penularan COVID-19 boleh diatasi. Bapa, ampuni salah dosa kami, ini doa kami bersama, kami bawa dalam satu nama, Kristus Tuhan, Juru Selamat kami yang hidup, yang sudah mengajar kami berdoa bersama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Nama Yesus termulia di atas segala nama, agar di dalam namanya semuanya menyembah. Yang di bumi dan di sorga tekuk lutut memuliakan. Segala lidah pun berkata, Yesus itu Tuhan. Terpuji namanya, terpuji namanya. Sembah dan pujilah Raja alam semesta. Di bumi dan di sorga tekuk lutut memuliakan. Segala lidah pun berkata, Yesus Kristus itu Tuhan. Masih banyak manusia yang tak mengenal namamu. Suruh hamba yang setia kerja dan bertekun. Tuhan, pakailah diriku menyebarkan keselamatan. Kata dan perbuatanku mencerminkan firman Tuhan. Terpuji namanya, terpuji namanya. Ku puji, ku sembah Raja alam semesta. Tuhan, pakailah diriku menyebarkan keselamatan. Kata dan perbuatanku mencerminkan firman Tuhan. Demikianlah ibadah kita bersama lewat program Renungan Harian Toraya dan Doa Malam edisi Jumat 28 Januari 2022. Dari Gedung Gereja Toraja Jemaat Elim Balikpapan, kami mengucapkan selamat malam. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu sekalian.